Shalom adik-adik, shalom kakak Helena. Halo Inang. Oke, shalom juga semuanya. Mama, papa, opung, semua yang ada di depan laptopnya atau handphonenya sekarang untuk beribadah. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Hari ini kita ketemu lagi, kita mau beribadah sekolah minggu. Dan kita mau menyanyikan di awal apa nih Kak? Di awal Februari Kak. Oh iya. Iya, kita ibadah pada hari ini di awal Februari. Oh iya benar kakak, hari ini minggu pertama bulan Februari. Dengan semangat yang baru, walaupun agak hujan-hujan dikit kemarin, tapi semoga adik-adik tetap semangat. Jadi bawaannya tidak hujan, males, mau tidur terus. Semoga gak kayak gitu ya. Semoga tetap bisa semangat dan sukacita yang pasti ya. Baik kakak Mian dan juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita buka ibadah kita dengan pemanasan Yesus sayang semua. Semua, Yesus sayang.
Kak Kamian luar biasa. Gimana Kak? Ternyata semuanya harus disayang. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Yesus sayang. Yesus juga sayang semua katanya ya. Papa, mama, kakak, adik, terlebih Semua anak-anak sekolah minggu. Baik Kak Kamian, kita nyanyi lagi dengan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Semua dicinta Tuhan, Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan, Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tadi Tuhan Yesus cinta kepada papa, mama, kakak, adik, dan di situ juga disinggung Tuhan juga cinta pada semua bangsa ya Kak Kamian ya. Iya. Yang kuning, jadi, yang putih, yang hitam, yang keriting, yang lurus, semua dicinta sama Tuhan. Itu artinya kita nggak boleh milih-milih teman ya Kak. Nggak boleh. Kita harus berteman sama semuanya karena Tuhan sayang sama semuanya. Ya betul sekali. Dan kita sudah kayaknya udah nih latihannya. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kepada Inang Sintua kami undang untuk memulai ibadah. Baik, kita buka ibadah kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 sampai 2. Tuhan Allah hadir. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, karena kasih-Mu
kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Ya Tuhan, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang di dalam anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak duduk kembali. Ya, kita masih angkat pujian buat Tuhan lewat Kidung Jemaat 84 ayat 1. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Mari kita mendengarkan pembacaan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang keempat. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Baik, kita bernyanyi kembali dengan nyanyian bahasa Batak, Aihodo Tuhan.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati kami dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak duduk kembali. Baik adik-adik, kita angkat pujian dari bahasa Indonesia dengan judul Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu.
firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini tertulis dalam Yosua 24 ayat 15c. Mari kita sama-sama membaca dan anak-anak mengikutinya ya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, dan untuk sambil menghafal, kita baca sekali lagi bersama-sama. Yosua 24 ayat 15c. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Baik adik-adik, kita angkat pujian dan yang berkata kita jangan pernah lelah melakukan apapun untuk Tuhan dengan lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladang Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak duduk kembali. Sekarang warta sekolah minggu dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Oke, warta yang pertama masih tetap kita masih beribadah di rumah, adik-adik selalu jaga kesehatan, dan seperti biasa aktivitas kita hari ini kalau lagi ibadah minta tolong sama mama, papa, dan yang lebih dewasa dari kalian untuk ngefoto, didokumentasikan, diupload ke media sosialnya sekolah minggu. Dan untuk persembahan bisa dikumpulkan berbarengan dengan orang tua kalian. Ada tambahan Kak Helena? Cukup Kakak. Oke, sekian warta sekolah minggunya. Baik adik-adik, kita berikan persembahan dengan diiringin lagu Berilah yang Terbaik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Shalom adik-adik sekolah minggu dan pra-remaja, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah minggu kita. Jangan bosan-bosan ya untuk beribadah secara online karena memang situasi saat ini betul-betul ada corona yang selalu ya mendatangi kita ya. Sehingga kita harus hati-hati, jaga kesehatan, pakai masker, dan juga tetap di rumah, cuci tangan, selalu bantu orang tua. Ya, nanti kalau coronanya sudah pergi, kita bisa berkumpul kembali di gereja bersama-sama dengan teman-teman. Nah, oleh karena itu, tetap dengan semangat kita beribadah pada saat ini dengan membaca firman Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini dari Lukas pasal 10. Ayo kita buka Alkitab kita. Lukas pasal 10 ya. Lukas itu di Perjanjian Baru ya. Injil yang ketiga dalam Alkitab. Jadi kita buka Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kalau sudah dapat kita membacanya bersama-sama. Bagi yang belum dapat tetap masih ditunggu. Bagi yang tidak punya Alkitab karena Alkitabnya itu dipinjam temannya, boleh membacanya bersama melalui teks di dalam layar kita ini ya. Yang penting bersama-sama kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sudah ketemu ya? Sudah dapat ya? Sudah melihat ya?
Kalau sudah siap, kita akan membacanya bersama-sama. Amang Pendeta akan membacanya perlahan-lahan supaya kita bisa membacanya bersama ya. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah seorang sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu dan pra-remaja, firman Tuhan hari ini berbicara tentang orang Samaria yang murah hati. Ini sangat terkenal sekali. Kalau dibaca secara teks Alkitab panjang dan bahasanya pun sedikit agak kaku. Tapi Amang Pendeta mau ceritakan ulang secara singkat, di mana ada orang di situ kita bisa baca tadi ya. Nah, ada yang bertanya kepada Tuhan Yesus, yaitu ahli Taurat. Ahli Taurat itu orang yang pintar dalam keagamaannya, orang Yahudi ya. Nah, jadi ahli Taurat ini bertanya, bagaimana kami bisa memperoleh hidup yang kekal ya? Kalau bahasa lain itu bagaimana bisa masuk surga? Nah, gitu ya. Nah, karena semua orang mau masuk surga ya. Adik-adik mau masuk surga? Pasti mau ya, siapa yang mau masuk neraka? Enggak ada yang mau. Maka itu pasti orang mencari jalan, mencari tahu rahasia bagaimana bisa masuk surga. Bagaimana bisa memperoleh kehidupan yang kekal dan bahagia di dalam kerajaan surga. Maka Tuhan Yesus menjawabnya
Dan Tuhan Yesus menjawab dengan benar, dan itu harus dilakukan. Nah, yang harus dilakukan adalah kasihi Allah dan kasihi sesama manusia. Lalu bertanyalah ahli Taurat itu, ya, siapakah sesamaku? Manusia, katanya. Nah, ada satu cerita yang diungkapkan Tuhan Yesus. Seorang Yahudi ketika dia melakukan perjalanan, ada penjahat, dirampok, dipukuli, bahkan ditinggalkan di pinggir jalan. Tak ada pertolongan sampai mau mati. Nah, apa yang dibutuhkan orang ketika orang tersebut mengalami kesusahan, mengalami kesakitan dan kesulitan seperti orang tadi? Dia butuh pertolongan. Nah, jadi datanglah, ya, datang imam. Imam itu orang pengurus rumah ibadah, ya. Imam lewat, wah enak nih karena datang orang dan datang imam gitu, ya. Nah, lalu harapannya supaya bisa dibantu. Tapi ternyata imam itu tidak membantu dan meninggalkannya. Sedih hatinya. Kemudian lewat juga di situ orang yang kedua, yaitu orang Lewi. Orang Lewi ini adalah orang yang taat beribadah, ya. Orang yang suka memuji Tuhan, ya, suka bernyanyi untuk Tuhan. Artinya dia orang rohani, ya. Lalu dia singgah dan dilihatnya, waduh, senanglah hati korban ini, orang yang dirampok ini, ya, karena pasti akan dapat bantuan. Ternyata orang Lewi ini meninggalkannya, sedih hatinya. Kemudian lewatlah orang yang ketiga, yaitu orang Samaria, yang bukan satu suku, satu bangsa dengan orang Israel ini, ya. Nah, kemudian dia berharap supaya dibantu. Apa yang terjadi? Orang Samaria ini berhenti dan melihatnya, dan dia penuh kasih, penuh belas kasihan, dia menolong, merawatnya, dibersihkan luka-lukanya, dinaikkan ke atas keledainya untuk dibawa ke penginapan dan diobati. Semua uangnya diberikan untuk orang yang bisa mengobatinya, dan bahkan kalau lebih, maka uang tersebut akan ditambahkan kepada orang yang membantunya. Nah, ini yang terjadi. Nah, dari 3 orang tadi, imam, orang Lewi, dan orang Samaria, siapakah sesama yang membantu dan menolong orang Israel tadi, orang Yahudi tadi? Orang Samaria, ya, benar, orang Samaria. Padahal imam itu orang Yahudi juga, tapi kok enggak bantu? Berarti dia tidak menganggap, tidak dijiwai itu sesamanya. Iya. Orang Lewi, kenapa enggak dibantu? Karena enggak dianggap keluarganya, enggak dianggap orang yang satu sukunya, sesamanya. Tapi orang Samaria yang bukan satu bangsa, yang bukan satu suku, yang bukan, ya, yang bukan memiliki, ya, satu semangat yang sama, tapi ternyata dia membantu. Dan Tuhan Yesus mengiyakan dan berkata juga bersama dengan yang lain, orang Samaria inilah sesamanya. Maka semua orang-orang yang kita bantu dan yang membantu kita, itulah sesama di dalam Tuhan. Adik-adik sekolah minggu dan para remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mau digarisbawahi dalam cerita kita ini adalah mengasihi. Mengasihi Allah, maka praktek mengasihi Allah itu mengasihi sesama manusia. Jadi jangan seperti orang-orang di dunia ini, ya, aku mencintai Tuhan, aku menyayangi Tuhan, kalau ada apa-apa aku bela Tuhan. Tapi ternyata
dia suka mencaci maki orang. Ya, dia suka ya membuat keonaran di mana-mana sehingga banyak orang takut. Dia katanya mencintai Tuhan, tapi cintanya tidak ditunjukkan kepada Tuhan melalui sesama. Jadi itu nol besar. Maka itu Tuhan Yesus di sini katakan, kalau benar seperti itu perbuatlah demikian. Jadi dilakukan, tidak hanya di kata-kata dan omongan. Nah, kita bisa tahu bahwa sesama orang yang dipukul tadi, orang yang dirampok itu tadi adalah orang Samaria. Artinya orang yang membantu itulah sesamanya. Di mana posisi kita? Apakah kita korbannya orang yang dirampok itu atau yang membantu itu? Itulah sesama. Ketika orang tidak peduli, bukan sesama. Munafik dan pura-pura baik. Nah, oleh karena itu kita mau belajar apa sih sebenarnya yang kelakuan-kelakuan kita, sikap-sikap kita yang menghambat untuk membantu orang lain. Menghambat untuk menunjukkan cinta kasih kepada orang lain, ya. Nah, yang pertama yang menghambat, kenapa seperti imam tadi, seperti orang Lewi tadi nggak mau bantu? Kenapa? Ya, menghambat untuk tidak mau menolong. Kenapa? Ya, yang pertama itu karena kebiasaan, ya, kebiasaan. Karena dia biasa tidak menolong orang gitu, ya. Kalau udah biasa nggak menolong orang ya nggak peduli. Kalau ada temannya jatuh nggak peduli karena udah biasa tidak menolong orang gitu. Tapi berbeda dengan orang yang biasa menolong, maka ketika ada yang memerlukan dia akan cepat menolong. Jadi yang pertama yang menghambat itu kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan kita itu tidak mau menolong, pasti sulit untuk menolong. Ya, maka itu yang pertama tentang kebiasaan. Itu yang menghambat kita ya untuk menolong orang lain. Nah, sama seperti orang Yahudi ini ya, kebiasaan. Jadi kebiasaan mereka itu begini ya. Mereka punya kebiasaan kalau mereka itu mau beribadah kepada Tuhan tidak boleh menyentuh mayat atau orang mati. Karena kan di korban tadi yang dirampok itu sampai setengah mati. Nah, kalau aku tolong, aku bantu, aku sentuh dia, aku gendong dia, siapa tahu dia sudah mati. Maka haram, tidak boleh datang kepada Tuhan kalau sentuh orang mati. Jadi kebiasaan mereka begitu. Ya, kebiasaannya tidak boleh menyentuh orang mati. Supaya tetap suci, kudus, gitu ya. Nah, ini kebiasaannya, ini pemahamannya dari dulu ke dulu sehingga dia nggak mau bantu. Nah, ini yang susah, ya, ini yang susah. Nah, itu yang pertama, kebiasaan yang seperti itu atau kebiasaan yang tidak baik menghambat datangnya pertolongan atau sulit untuk membantu orang lain. Nah ya, maka itu kebiasaan kita gimana nih? Kebiasaan membantu atau kebiasaan tidak mau membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menghambat kita membantu orang lain yaitu selalu mementingkan diri sendiri atau cari selamat sendiri. Ya iya. Sama seperti orang Lewi itu kan, ketika dia jalan dilihatnya ada korban yang dirampok setengah mati, terkapar, tidur di jalan. Kalau aku bantu, siapa tahu penjahatnya masih sembunyi. Kalau aku nanti menolong dia, penjahatnya nanti serang aku akan dipukul, diambil uangku, diambil hartaku, ya. Nah, maka itu aku selamatkan diriku supaya penjahat itu tidak menghabisi aku. Wah, begitu. Jadi makanya dia cari selamat sendiri, dia langsung meninggalkan orang yang sakit itu. Nah, maka itu ya. Maka itu penghambat untuk menolong orang lain ya, cari selamat sendiri. Nah,
Contohnya beginilah ya. Adik-adik pernah kan lihat banyak orang kalau sudah terjadi kecelakaan, misalnya jatuh dari motor atau mobil menabrak orang, pap gitu kan. Nah, kenapa banyak orang yang ditabrak itu banyak yang mati? Kenapa? Karena terlambat pertolongan. Iya, nggak ada yang bantu. Karena begini, kalau sudah ditabrak, pap, dia tergeletak di jalan ya. Jadi orang lihat, kalau aku bantu nanti aku dianggap yang menabrak dia. Begitu ya. Dia cari selamat sendiri. Udahlah nggak usah bantulah. Nanti orang anggap aku yang menabrak dia. Udahlah, aku nggak mau bantu. Atau aku bantu. Nanti dijadikan saksi, dipanggil polisi ya. Panggil polisi, datang ke pengadilan. Kau melihat begini, nanti pulang lagi, panggil lagi. Udahlah, aku nggak mau terlibat. Ditinggalkanlah sehingga ada orang yang bantu, terlambat, dapat pertolongan yang terlambat, banyak yang mati. Nah, oleh karena itu peristiwa seperti ini yang terjadi. Kenapa orang Lewi meninggalkan? Mungkin untuk cari selamat sendiri supaya penjahat itu tidak menyerang dia juga kan. Nah, kita melihat bahwa inilah penghambat untuk membantu, yaitu ada egois, ingin cari selamat sendiri ya. Dan yang ketiga, menghambat membantu orang itu takut rugi ya. Takut rugi, iyalah. Orang Lewi melihat, imam melihat bahwa sudah babak belur, tergeletak hampir mati. Kalau aku tolong, maka biaya pengobatan, besar itu ya, pengobatan ya, kemudian penginapannya, walah ya. Nah, sama seperti kita pun demikian ya. Kalau membantu, pikir, nanti aku rugi nih, apa untungnya aku bisa menolong dia, rugi teruslah. Jadi kalau kita memikirkan demikian, maka sulit untuk membantu. Nah, ini yang terjadi. Kenapa orang sulit membantu? Karena memikirkan untung dan rugi, lebih banyak ruginya, maka tidak jadi membantu. Dan yang keempat dan yang terakhir, yang menghambat ya, membantu orang ya, terhambat membantu orang karena lebih enak cuma mengatakan tentang pertolongan, membantu, kasih daripada melakukan. Iya, orang hanya enaknya itu ngomong aja ya kan. Misalnya seperti tadi kan tabrakan, tabrakan ya kan. Nah, udah tabrakan lalu orang itu ngomong aja, ayo bantu. Dia cuma ngomong aja, bantu ditolong, ayo angkat. Cuman ngomong, kayaknya dia itu kampanye gitu ya. Kayaknya dia itu sedang berceramah atau khotbah ya kan. Udah ditabrak gitu ditolong lah. Ini banyak ngomong ya. Wah, bantu, tolong. Wah, kalau bisa dilakukan, lakukan saja. Ini ngomong aja ya. Jadi teori, nasihat aja dan disampaikan. Tapi tidak dipraktekkan. Ingat, Tuhan gak suka hidup kita tak berbuah. Tuhan tidak suka kalau kita itu tidak berfungsi. Tuhan tidak suka kalau kita itu menjadi batu sandungan, tapi Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi orang lain. Kasih ditunjukkan Tuhan Yesus supaya dicontohkan, kita dapat lakukan. Kalau hanya ngomong saja, tapi tidak ada contohnya, sulit kita terima. Tapi Tuhan Yesus sudah menunjukkan cinta kasih-Nya kepada manusia, bahkan rela untuk disalib, nyawanya pun dikasih. Kita pun demikian. Ayo mari bersama kita lakukan dengan praktek kasih yang nyata ya. Kasih yang nyata kepada Tuhan melalui sesama kita. Ya gitu ya. Jadi Amang Pendeta pun bingung terkadang kalau di WA itu ya kan, Amang Pendeta kan banyak tuh ada WA grup ya, ada kawan-kawan ini. Nah lalu dibilang,
mohon didoakan ya si ini sakit. Wah langsunglah ada yang langsung dalam tempo tidak sampai 1 menit langsung dikirimlah. Tulisannya apa? Tulisannya, saya doakan semoga cepat sembuh. Udah. Banyak orang begitu, hanya ketik saya doakan saya, tapi tak didoakan. Nah bahaya kan gitu ya. Terkadang orang kan begitu, cuman ngetik aja ya, teori aja, ngomong aja ya. Saya doakan semoga cepat sembuh. Tapi kulihat gitu ya, orang-orang ini ketika mengatakan dengan mulut dan lidahnya sendiri, saya doakan semoga dia sembuh. Tapi tak didoakan. Kulihat dari awal, nggak didoakan. Dia cuma ngomong aja, saya doakan gitu. Nol ya. Maka itu terlalu banyak orang di dunia ini berbahasa basi ya. Tuhan inginkan praktekkan. Karena mereka di luar sana, mereka itu sesama ciptaan Tuhan, sesama manusia. Yang mana mereka pun harus menerima kasih dari kita anak-anak Tuhan ya. Nah, bukan hanya itu ya. Terkadang ada juga orang yang begini ya, sok-sok rohani ya. Kemudian ada satu cerita, dikunjungilah ya orang sakit. Ketika dikunjungi orang sakit, dilihat waduh sudah berbulan-bulan dia ini sakit. Sudah banyak orang yang mendoakan, kok enggak sembuh-sembuh gitu. Lalu orang yang sok rohani ini datang, lalu mendoakannya. Tuhan, wah doanya luar biasa, hebat sekali. Wah bahasanya manis, bahasanya indah, bahasanya itu membuat semangat orang. Bahkan doanya itu begitu panjang. Amin, selesai. Lalu orang yang sakit ini berkata, maaf Pak, sudah banyak yang mendoakan saya. Dan kali ini saya percaya doa pasti akan menyembuhkan. Tapi ternyata sakit saya ini memerlukan juga obat. Tapi saya tidak sanggup membeli obat. Wah terkejutlah orang ini ya kan. Oh iya ya. Ya jadi orang yang sakit itu ternyata bukan saja hanya dengan doa semata, tapi perlu belas kasihan, memberikan apa yang dibutuhkan. Ternyata dia butuh obat, kemudian dibelikan obatnya dan doa bersama, Tuhan pulihkan dan sembuhkanlah dia. Kiranya melalui obat-obatan ini mendorong kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Amin. Memang benar dalam tempo 1 minggu sembuh. Karena apa? Karena didoakan dengan iman dan perbuatan. Gitu ya. Jadi harus demikian. Iman dan perbuatan. Karena kalau iman tanpa perbuatan mati. Di mana ayatnya itu ya? Dalam Alkitab kita mencatatkan bahwa Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka itu adik-adik, mari sekarang mumpung kita masih muda, mumpung kita masih dini, melalui firman Tuhan hari ini, biasakan peduli terhadap orang yang kesusahan, peduli terhadap orang yang menderita, peduli terhadap orang yang miskin, yang sakit, yang tidak dapat makan, bahkan terhadap orang-orang yang yatim piatu. Sehingga yakinlah dan percayalah, hidup kita senantiasa dapat menjadi model, contoh bagi orang di dunia ini, mengasihi Allah, mengaplikasikan kepada sesama manusia. Dengan gitu ya. Maka itu adik-adik mulai sekarang jangan karena kebiasaan tidak membantu sehingga kita tidak membantu. Maka itu biasakan untuk membantu. Jangan karena mementingkan diri sendiri, mencari selamat sendiri ya. Jangan karena melihat wah ini apa untungnya, apa ruginya, lebih banyak ruginya sehingga tak mau membantu ya. Kemudian ada juga yang
cuman ngomong aja tapi tidak mempraktikkannya, ya. Maka itu ingatlah, setiap perbuatan baik kita, setiap pertolongan kita, setiap bantuan kita akan dibalas oleh Tuhan. Bayangkan saja, orang yang melakukan kejahatan saja dibalas oleh Tuhan, apalagi orang yang melakukan kebaikan pasti dibalas oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama tabur kebaikan. Siapa yang menabur dia akan menuai, itu sudah pasti. Maka itu jangan lelah untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan melalui kehidupan bersama kita. Mungkin sebagai usulan Amang Pendeta bagi adik-adik yang di rumah, ya, mumpung di rumah, kalau ada berkat sama kita, sisihkan, masukkan dalam celengan. Mulai dari sekarang, bulan Januari, Februari, Maret, ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Setelah dikumpulkan di Desember ini, maka bulan Desember dibuka. Ketika dibuka, mari peduli terhadap anak-anak yang ada di panti asuhan. Kalau di HKBP ada panti asuhan kita, namanya Panti Asuhan Elim, ya, di Siantar. Nah, kita peduli terhadap mereka, ya. Mereka dibina, ya, mereka diberikan pendidikan, kedisiplinan. Berasal dari mana mereka dapat hidup? Berasal dari Tuhan melalui gereja HKBP. Dan salah satu yang menggerakkan itu adalah kita, anak-anak Tuhan. Maka itu Amang Pendeta mau menyarankan, ya, dengan celengan tersebut, maka kita akan membantu orang-orang di sana, Panti Asuhan Elim. Oh, Amang Pendeta terlalu jauh ke sana. Oke, serahkan ke gereja supaya gereja bisa gunakan untuk orang-orang yang membutuhkan, khususnya di masa-masa sulit seperti ini. Oh, Amang Pendeta kok ke gereja nanti terlalu terlalu kaku, Amang Pendeta, susah nanti daftarkannya. Oke lah, kalau susah ya sudah, dibuka bulan Desember dan dibagikan kepada orang-orang yang dibutuhkan, ya, membutuhkan di sekitar kita, baik langsung secara tunai, baik langsung secara uangnya, baik pakaian yang dapat kita bagikan di bulan Desember untuk Natal, baik juga makanan. Artinya ada peranan kita anak-anak sekolah minggu membantu orang lain yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya. Tetap semangat meskipun di masa-masa seperti ini. Tetap di rumah, manfaatkan waktu di rumah dengan membantu sesama, khususnya membantu orang tua kita di rumah kita, ya. Kita tunjukkan itu mulai dari yang terdekat, mulai dari rumah, sehingga dari rumah ini akan memancar kepada dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur. Firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami tentang kasih. Kasih yang nyata dalam perbuatan. Kasih yang tidak melihat untung dan rugi. Kasih yang senantiasa tidak menghambat kami untuk membantu orang lain karena kebiasaan yang tidak baik dalam diri kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya melalui Roh Kudus-Mu menguatkan kami anak-anak mulai dari sekarang, mulai sejak dini. Mereka senantiasa melakukan kebiasaan yang baik, membantu orang lain di sekitar mereka, dimulai dari rumah masing-masing. Membantu mama, membantu bapak, membantu opung, membantu kakak, abang, adik, semua dibantu supaya dengan kebiasaan baik itu membantu orang lain sebagai wujud kasih kepada Allah dan sesama. Kami sungguh bersuka cita atas kebaikan Tuhan. Kiranya kami mampu untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami meskipun kami masih kecil. Demikian juga kami mendoakan orang tua kami, bapak, mama, opung, semuanya Tuhan kami doakan.
panjang umur, murah rezeki, tambah kesehatan mereka. Sehingga dengan demikian itulah menjadi modal mereka untuk membesarkan kami, mendampingi kami sampai dewasa nanti. Sehingga tercapai cita-cita kami karena orang tua kami yang selalu mendoakan kami, yang selalu menjaga kami, membesarkan kami, dan memenuhi segala kebutuhan kami di masa kini. Oleh karena itu kami menyerahkan orang tua kami ke dalam tangan-Mu, kiranya apa saja yang mereka perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga mendoakan gereja-Mu HKBP Cibubur, agar kiranya semakin diberkati Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang sederhana di masa-masa sulit ini, kiranya berdampak besar bagi seluruh jemaat, bahkan bagi seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sungguh mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan tutup ibadah kita di hari Minggu ini. Mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kakak-kakak sekolah minggu, mari bersama-sama kita bernyanyi untuk menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu bukan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Marilah bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.